Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, di mana saat ini kita berada di bulan yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat dan salam tentu tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita di yaumil kiamah nanti insyaallah kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadrahimakumullah. Salah satu keistimewaan daripada bulan suci Ramadan, bahawa bulan Ramadan dikatakan adalah syahrul maghfirah, yaitu bulan penuh ampunan. Wa usaturah wa usatum maghfiratun, sebagaimana Rasulullah pernah bersabda bahawa di pertengahan bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Hadrahimakumullah, betapa ruginya seseorang yang apabila dia mendapatkan atau bertemu dengan bulan suci Ramadan, tetapi dari awal Ramadan sampai perginya atau berakhirnya Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan. Sebagaimana diceritakan satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak naik ke atas mimbar, tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihissalam, yang salah satu doanya ketika malaikat Jibril alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya malaikat Jibril? Yaitu, celakalah bagi seseorang yang dia mendapatkan bulan suci Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang berdoa adalah makhluk yang sangat mulia, dan yang mengaminkan adalah manusia pilihan yang sangat mulia. Ini artinya apa? Menggambarkan bahawa Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita, salah satu orang yang mendapat kerugian besar nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketika umurnya dipanjangkan bertemu dengan Ramadan, tetapi akhir daripada perjalanan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Maka hadirin rahimakumullah, tentunya kita tidak ingin menjadi golongan yang demikian. Maka di bulan yang berkah ini, bagaimana kita mengharapkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tentunya dalam hal ini banyak sekali amalan bisa kita lakukan. Apa di antaranya? Yang pertama adalah mari kita jaga saum kita. Kita jaga puasa kita dari hari pertama, kedua, tiga, sampailah saat ini dan sampai akhir nanti, jaga puasa kita. Karena apa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Tak kala dia berpuasa dengan rasa imannya, dengan ikhlasnya, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka jaminan yang akan diberikan oleh Allah salah satunya adalah ampunan dosa-dosanya yang telah lalu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu saya mengajak, mari kita jaga saum kita. Yang kita lakukan bahwa dengan berpuasa ini bukan hanya sekedar menahan lapar kita, bukan hanya sekedar menahan haus kita, tetapi maksimalkan nilai puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita jaga hawa nafsu kita, jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tak kala puasa kita benar-benar kita sempurnakan imanan wa ihtisaban, insyaallah maka dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, apa amalan yang insyaallah akan mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di bulan yang berkah ini? Yaitu yang kedua adalah menjaga salat tarawih kita. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa di bulan suci Ramadan pada siang harinya. Apa kata Rasulullah? Wa sanatu lakum qiyamuh, dan aku sunnahkan kepada kalian ketika berada di malam hari di bulan suci Ramadan untuk melaksanakan salat sunnah tarawih. Kenapa?
Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sama. Ketika dia di siang hari berpuasa mendapatkan ampunan di sisi Allah, dan ketika di malam hari pun tak kala dia jaga tarawihnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari malam pertama, kedua hingga akhir nanti, maka insya Allah salah satu jaminannya adalah dosa-dosanya pasti akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti malam hari ini ya, malam yang ke-10 insya Allah bagi hamba-hamba Allah yang melaksanakan salat sunnah tarawihnya, begitu banyak fadilah-fadilah yang diberikan oleh Allah. Bayangkan dari malam pertama, kedua sampai terakhir nanti, berbeda-beda keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepertilah malam hari ini bagi hamba-hamba Allah yang melaksanakan salat tarawih, insyaallah akan Allah limpah ruahkan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, yang insyaallah kebaikan itu melebihi kebaikan di dunia ini dan insyaallah kelak di akhirat nanti. Dan juga ketika dia laksanakan salat tarawihnya dari awal sampai akhir nanti, maka jaminannya adalah insyaallah dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah mari laksanakan salat 5 waktu. Jangan sampai ini kita tinggalkan, terkhusus di suci Ramadan ini. Kita bukan hanya mengerjakan puasa ya di siang harinya, tetapi kerjakan juga kewajiban yang lain yang paling utama, yaitu menjaga salat 5 waktu dalam sehari semalam. Kalaulah ada seorang yang dia berpuasa tapi ditinggalkan salatnya, taubah tamsilnya seperti dia membawa air dalam ember tetapi embernya bocor sehingga tidak ada apapun nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, pernah diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibaratnya orang yang menjaga salat 5 waktu itu adalah seorang yang di depan rumahnya ada sebuah sungai. Kemudian seorang itu dia mandi di sungai itu 5 kali dalam sehari. Maka ditanya Rasulullah, apakah masih ada kotoran yang tertinggal walau sedikit pun? Maka dijawab oleh sahabat, tentu tidak ada ya Rasulullah. Begitulah seseorang yang dia selalu istiqamah dalam keadaan apapun, dia jaga salatnya 5 waktu dalam sehari semalam, terkhusus lagi di bulan suci yang penuh berkah ini, maka insya Allah itu akan menjadi wasilah, insya Allah dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, hadirin rahimakumullah, sebagai wasilah bagi kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang harus kita kerjakan tidak lain adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ini atubu fi yaumi mi'ata marrah, kata Rasulullah. Rasul saja dalam setiap harinya, bayangkan hadimakumullah, kurang lebih 100 kali beliau beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus di bulan yang penuh berkah ini, mari kita manfaatkan salah satunya, perbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu insyaallah akan menjadi wasilah dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah mungkin masih banyak lagi amal-amal yang lain yang akan menggugurkan dosa kita. Tetapi kalau saja insyaAllah 4 amal ini kita kerjakan di suci yang betul